Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi tentunya di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pagi ini kita ada di Masjid An-Nikmah dari Citra Grand Cibubur. Dan kita akan membahas tema tentang wanita yang dirindukan surga. Tamu istimewa kita juga sepertinya adalah wanita yang dirindukan surga. Ini ada Aldila Jelita. Assalamualaikum Jila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan seperti biasa yang memberikan pencerahan kepada kita setiap paginya ada Ustadz Das'at Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sound effect-nya lagi, Ustadz Das'at Latif. Yeay. Jadi kayak peri biru. Ya, ya. Dan saya akan perkenalkan dulu ibu-ibu dari Majelis Salim Sakinah Citra Grand. Sebelah kirinya ada Majelis Salim Konita Citra Grand. Waalaikumsalam. Oke, ini ada pertanyaan dari video. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Dila dan ibu-ibu di sini untuk bertanya, kita akan lihat dulu pertanyaannya. Silakan. Itu pertanyaan dari Inong namanya ya. Intinya begini Ustaz, dia ini harus bekerja sehingga sepertinya tidak bisa full ngurus anak-anaknya. Nah, apakah itu juga bisa jadi wanita yang dirindukan oleh surga? Satu, tidak ada kewajiban perempuan mencari nafkah. Tapi juga tidak ada larangan perempuan mencari nafkah. Tapi perempuan ketika sudah bersuami wajib menjadi ibu. Wajib menjadi istri. Artinya kalau dia cari nafkah, lalu dia mampu menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang baik, itu perempuan luar biasa. Tapi kalau dia kerja karir baik, mengabaikan tugasnya sebagai istri, melalaikan kewajibannya mendidik anak, maka ini disebut dunianya dia dapat, akhiratnya lepas. Padahal bagi kita orang Islam, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat kita di dunia, akhirat juga kita selamat dari azab kubur. Tapi kalau ada perempuan yang sukses karirnya, bagus dia punya pekerjaan, duit dia peroleh sesuai yang dia mau, tapi dia abaikan mendidik anaknya, dia abaikan kewajibannya kepada suami, di hadapan Allah nol, tidak ada nilainya itu. Ibu-ibu, saya tanya nih Bu, kalau ibu mati nanti siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Nah, siapa yang doakan? Anak. Kawan saya Bu meninggal istrinya. Udah sampai bengkak ini matanya nangis. Sedih dia, ya. Ustadz, rasanya separuh jiwaku sudah lepas Ustadz. Tidak bisa lagi saya menghadapi hidup saya ini. Hebat juga ini Bapak. Saya jarang kan suami yang nangis-nangis sampai gitu kalau meninggal istrinya. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging. Tempat idola Makassar, tempat favorit orang Makassar jogging. Namanya Karebosi. Ya. Saya lagi jogging, saya lihat itu kawan saya ngaji. Ada perempuan di sampingnya. Muda, panjang rambutnya, ada pakai jilbab putih, masih muda pula. Saya tanya, Haji, siapa itu? Yang baru Pak Ustadz. Anggaplah ibu sukses karir. Kendaraan sesuai dengan yang ibu mau. Interior rumah sesuai dengan ibu mau. Tiba-tiba ibu kena serangan jantung. Wafat. Siapa yang mendoakan? Kalau ibu gagal mendidik anak, sudah habis. Anak doakan cuma update status. Maka kewajiban ibu yang utama adalah menjadi istri dan menjadi ibu. Cari nafkah tidak dilarang. Tetapi ketika cari nafkah mengabaikan dua kewajibannya ini, itulah yang ibu merugi jadi perempuan. Merugi menjadi istri. Ya. Maka ladang amal bagi seorang ini nih, ibu-ibu ini semua di sini, ladang amal utamanya adalah jadi istri dan jadi ibu. Oke, ya terjawab pertanyaannya Inong. Bukan tidak boleh bekerja tapi harus ada prioritas juga. Prioritas. Oke, Dila ada yang mau ditanyain Dila? Ada nih Ustadz, ya. Kan
wanita itu kan wanita yang dirindukan. Nah, gimana cara kita jadi wanita yang dirindukan? Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha perhiasan terindah. Semua kan kita mau jadi istri yang soleha, iya kan? Tapi kita tidak tahu mana sih karakternya istri yang soleha itu. Kita mau tahu mana sih perempuan yang dirindukan surga. Oh, ternyata pertanyaannya Mbak nih pernah dialami oleh Nabi. Datanglah sekelompok ibu-ibu menghadap kepada Nabi. Kira-kira kalau sekarang unjuk rasa. Ya Rasulullah, katanya Islam ini adil. Katanya Islam tidak membeda-bedakan antara lelaki dengan perempuan. Ya memang betul kata Nabi. Tapi setelah kami pikir-pikir ya Rasul, sepertinya pahala laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Loh, kenapa ibu ngomong gitu? Ya Rasulullah, laki-laki dianjurkan ke masjid, kami tinggal di rumah. Laki-laki dapat pahala jihad, cari nafkah keluar rumah, berjihad perang. Kami tinggal ngurus sana. Itu pahalanya lebih banyak laki-laki. Lalu Nabi bersabda, ibu-ibu mau tidak saya tunjukkan amalan? Kalau ibu lakukan, ibu akan dirindukan oleh surga. Mau ibu? Mau? Ah, sebentar kita jawab. Iya, mengenai kisah ada perempuan yang mengeluh. Katanya kalau laki-laki mah enak, dapat pahalanya bisa banyak. Nah, apa yang bisa lalu Nabi sampaikan, mau enggak dirindukan surga? Waktu itu seluruh ibu-ibu menjawab, mau ya Rasul. Kalau kalian mau dirindukan surga, satu, aqimis shalah. Dirikan sholat. Itu syarat pertama ibu. Biar ibu bagus sekali amalnya, kalau tidak sholat tidak ada guna. Kenapa Nabi penekanannya kepada perempuan sholat? Karena setelah saya pelajari memang perempuan paling gampang meninggalkan sholat. Kapan? Satu, selesai haid. Ya kan? Gratis dia 5 hari, nyaman sudah 5 hari tidak sholat. Oh, dia tambah bonus 2. Kata suaminya, kenapa belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Belum bersih. Ini masih ada sedikit-sedikit. 2, kapan lagi perempuan banyak melelehkan sholat? Passion. Apa Islam melarang ibu-ibu pakai cantik-cantik? Enggak, apalagi kalau ibu niatnya untuk supaya suami bangga, menyambut suami, kantor seharian, datang ke rumah, suaminya sudah dandan, istrinya sudah dandan, itu pahala ibu. Iya kan? Dandan, boleh. Tapi gara-gara dandan, kadangkala ibu-ibu enggak sholat. Pergi pengantin, acaranya jam 1, jam 10 sudah ke salon tuh. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Pakai tali 3 lapis, kuning, biru. Ya kan? Ya kan? Apa dilarang? Tidak. Tapi begitu mau sholat, kata suaminya, dek, kau pergi sholat lah. Saya sudah jualkan kau mobil supaya kau bisa haji. Kau sudah haji tidak sholat. Apa kata istri? Kau tidak lihat ini jilbabku? Ini 2 jam ini baru selesai nih. Nah, ini jilbab beleng-beleng. Ya, jangan sampai ada begitu ya bu. Ketiga, kapan lagi kalau ibu-ibu banyak tidak sholat? Ketika dia pergi keluar. Mall, jogging, apalagi dan lain-lainnya. Kenapa? Susah cari wudhu. Maka istri perempuan yang telaten dan menjaga sholatnya, setiap dia keluar dia sudah ada wudhu. Ibu dilarang dandan? Tidak, tapi wudhu dulu, baru dandan. Sudah itu tahan kentut. Karena biar ibu sudah wudhu, batal. Enggak Ustadz, cuma sedikit kelepas, batal. Ya kan? Tetap batal. Nah, maka kalau ibu tahu perjalanan keluar jam 10 pagi, ibu sudah tahu nih pasti masuk duhur, maka ibu bawa pakaian sholat. Ya, bawa pakaian sholat di tasnya. Ibu-ibu kan semua kalau jalan pakai tas, cuma isinya apa? Sisir. Isinya apa? Lipstick, bedak. Bedak. Iya. Ini roll on. Ya. Tidak dilarang. Ya. Tapi keliru ibu kalau tidak bawa pakaian sholat, sudah wudhu. Tiba-tiba masuk waktu sholat, kita tidak dapat musola. Ibu cari ada tempat space 1 kali 1 meter. Oh nanti dibilangi orang alim, tidak apa-apa.
Orang dapat dosa, ibu tetap istiqamah pelihara sholat. Ya. Jadi kalau mau dirindukan surga, syarat pertamanya aqimis salah, dirikan sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan, berpuasalah di bulan suci Ramadan. Saya yakin ibu-ibu semua puasa Ramadan, tapi jangan putus sampai di situ. Lanjutkan dengan Senin Kamis. Orang yang rajin puasa Senin Kamis, insya Allah amarahnya terkontrol. Ya, insya Allah orang-orang yang suka marah-marah, terapinya salah satu diantaranya puasa. Coba ibu-ibu puasa. Yang kedua, daripada ibu yoga, atur makan, menurunkan berat badan, lebih ibu puasa Senin Kamis deh. Dapat turun berat badannya, dapat pahalanya. Cuma dia bilang, iya dia puasa Ustaz, tapi begitu buka dia balas dendam. Ya kan? Tapi paling tidak sudah dapat pahala Senin Kamisnya. Puasa Senin Kamis, sholat puasa, aman. Ketiga, menjaga harga diri. Ini yang mulai diabaikan ibu-ibu. Gimana operasional gak? Gimana prakteknya menjaga harga diri? Jangan pernah keluar rumah tanpa mahram. Itu syarat. Wanita itu wajib kalau mau keluar, tidak boleh dia keluar tanpa izin suami. Tidak boleh dia keluar tanpa mahramnya, haram. Sampai ibu, jangankan ke mall, jangankan ke pasar, jangankan ke bioskop. Ibu mau umroh aja tuh, umroh tidak boleh kalau tidak ada mahramnya. Cuma orang Indonesia bikin lagi surat mahram palsu. Iya, ada. Ya, soal dosa atau tidak wallahu alam, biar Allah yang ngurus nanti di akhirat. Ya kan? Jadi ibu jaga harga diri. Bagaimana lagi cara jaga harga diri? Pakai busana muslimah yang baik. Orang kalau busana muslimah, insya Allah terpelihara dia di jalan. Dan orang yang berbusana muslimah, insya Allah tidak diganggu laki-laki. Mana bukti? Ada cowok kumpul-kumpul di pinggir jalan. Lewat orang pakai jilbab. Kalau diganggui malam-malam pulang kantor, paling dia bilang, Assalamualaikum, bau surga nih. Ya kan? Iya. Coba kalau yang seksi, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, lewat. Cewek jungkir balik dong. Wah. Jungkir balik. Iya kan? Ya. Dan kami ini laki-laki banyak jadi korban ibu-ibu perempuan yang tidak pakai pakaian yang Islami. Coba kita habis amal saya. Udah pagi-pagi sebelum saya keluar ngajar, pergi ceramah, sholat duha dulu, minimal 2 rakaat, ngaji 1 halaman, doa. Baru 3 kilo keluar dari rumah, habis semua zikir saya. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha, habis. Kata mahasiswa saya, kau salah Ustaz, kenapa kau lihat? Ya pasti dilihatlah. Iya. Dia bilang, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Maka yang baik menurut Quran, laki-laki jaga matamu, perempuan jaga akhlakmu. Kerjasama, jangan kau selalu menuntut. Ya kamu sendiri dong laki-laki, kenapa matamu liar? Ya, ingat, kau sembunyi aja dicari. Apalagi kalau sudah dipamer. Maka perempuan yang menjaga harga dirinya, dia tidak akan pernah keluar kecuali bajunya sudah sesuai dengan syariat. Ibu tahu baju yang disebut pakaian dalam Islam? Tidak semua baju disebut pakaian dalam Islam. 1, nutup aurat. Jadi ibu beli baju yang tipis-tipis yang sampai puluhan juta, itu kalau dia kelihatan auratnya bukan pakaian menurut Islam. 2, setelah menutup aurat tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi biar ibu pakai jilbab tapi kentara lekuk-lekuknya, tidak memenuhi syarat. 3, pantas. Kalau saya seorang istri mubalik, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya seorang muslimah terhormat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya sudah punya cucu, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya majelis taklim, pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya pantasnya. Dan yang keempat, alhamdulillah, Allah tidak melupakan keindahan. Indah. Tapi dia urutan keempat. Tidak boleh indah nomor 1, nutup aurat 19. Akhirnya apa? Wow, pakaiannya menyiksa laki-laki. Ada lagi tuh udah. Badannya pakai jilbab. Tapi dia pakai warna baju yang ketat dan seperti warna kulit. Iya. Jadi kita mengasosiasikan itu seperti perempuan yang tidak pakai jilbab. Karena warna jilbabnya seperti
warna kulit. Itulah sebabnya dianjurkan memakai perempuan jangan yang menarik terlalu menjolok. Ya, supaya ibu tidak menimbulkan fitnah bagi kami ini laki-laki. Ya. Nah, 3, menjaga harga diri. Sholat, puasa, jaga harga diri. 4, ini agak berat. Apa ini? Ini berat. Apa? Mematuhi perintah suami. Ini agak berat. Biar dia sholat, puasa. Tapi kalau dia durhaka kepada suaminya, sia-sia semua itu. Kenapa? Passwordnya seorang istri masuk surga, ridha suami. Maka istri saya itu seperti tadi subuh, saya mau pergi, itu yang membuat saya tidak bisa lupa dengan istri saya. Setiap saya mau naik mobil, dia usap dada saya, dia begini. Lalu dia bilang, Ustadz, ridai saya. Karena ridha suami itulah pintu cara masuknya perempuan gampang masuk surga. Ibu bertengkar semalam dengan suami bahkan sampai baku lempar, tapi begitu suamimu mau keluar, lupakan marahmu karena ajalnya kita tidak tahu. Apa ibu tidak menyesal seumur hidup kalau masih marahan, jengkel, keluar, ternyata ajal menjemput dalam cari nafkah. Kau kan tidak bisa lupakan kesalahan yang laku. Jadi begitu suami mau pergi, ku lepas di kau pahlawan. Itu ajak paduan suara RT, Bu. Ya. Oke, jadi 4 itu kalau ingin menjadi wanita yang dirindukan surga. Oke, siapa yang mau nanya, Bu? Boleh dari Sakinah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Iin dari Majelis Taklim An-Nikmah Citra Grand Cibubur. Oke, Bu Iin. Pertanyaan saya, surga istri adalah suami. Namun bagaimana jika ada suami yang tidak pernah sholat dan tidak pernah mengaji, apakah masih ada surga untuk istrinya? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling sering ditanya ibu-ibu. Bu, itulah enaknya jadi perempuan dalam Islam. Kenapa? Ibu tidak tanggung dosanya suami. Mau suami bezina, suami tukang judi, pemabuk, tidak sholat, tidak puasa, ibu bebas. Kalau ibu menjadi muslimah yang baik, itu suamimu masuk neraka, ibu masuk surga. Tidak ada urusan dengan suami. Beda kami ini laki-laki, beda udah kita. Kita tanggung dosanya istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak bayar puasa Ramadannya. Dicari nanti suaminya. Mana si Dasat? Ceramah kiri kanan istrinya nih begini. Itulah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kalau suami ibu bejat, nakal, jangan di-share di Instagram. Tak kusangka kau begitu. Lalu gimana solusinya? Doa kepada Allah. Sudah berdoa tetap seperti kita tidak apa. Oke. Solusi pertama tetap bersabar. Solusi kedua minta kembalikan ke orang tua. Oh, boleh minta cerai? Ya bisa. Perempuan punya hak untuk gugat cerai. Bang, sudah 30 tahun saya bertahan. Saya takut makin banyak dosa saya kepadamu, Bang. Sudahlah, Bang, saya sayang kamu, tapi kau tidak sayang dirimu. Kembalikan ke orang tuaku. Boleh perempuan minta seperti itu. Dan laki-laki yang kurang ngajar itu tidak ada kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba udah. Perempuan kasihan, dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan ibu bapaknya, ibunya yang membesarkan dan melahirkan dia, lalu hidup bersama laki-laki yang baru dia kenal. Dia abdikan dirinya. Lalu suaminya mengerabaikan istrinya, maka dia berdosa kepada Allah, berdosa kepada mertuanya dan berdosa kepada istrinya. Oke, begitu ya Ibu Iin. Dila, masih ada yang mau ditanyain? Ada nih Ustadz. Kalau kita kan katanya harus turut sama suami. Tapi banyak itu istri-istri yang galak. Tapi kan maksudnya galak itu kadang kita galak itu baik gitu untuk ngasih tahu. Contoh dulu. Contoh ya. Galak yang bagaimana? Ya. Contohnya nih Ustadz, kalau ceritanya kalau dibilangin kayak salah satunya ya, kalau ceritanya saya suka sholat duluan gitu, terus udah gitu dia suka agak telat gitu, kita bawel, terus udah gitu lama kamar mandinya kita harus koordinasi mana, kita bawel gitu. Bawel seperti ini membuat ibu masuk surga. Oh. Karena kebaikan. Tapi kalau sampai meriksa HP suami, ya
ngomelin suami di depan orang, menunjukkan bahwa suaminya dia kendalikan sama istrinya. Ada 4 perempuan menjadi penghuni neraka. 1 diantaranya adalah perempuan atau istri yang suka memaki suaminya. Boleh ibu marah, boleh. Saya kecewa bang, tidak kusangka kau begitu. Boleh, tapi kalau sampai kau maki-maki itu haram. Memang kamu laki-laki tidak bertanggung jawab. Aku tahu begini, saya tidak mau kawin sama kau. Apalagi tidak mau, kau sudah punya 2 anak. Ada juga itu bertengkar. Ada juga itu suami istri bertengkar tiap hari. Bertengkar, hamil lagi. Jadi boleh bawel. Mengingatkan sholat duha. Mewaspadai supaya tidak menghalalkan segala cara cari nafkah, itu pahala. Tapi kalau menghina, memaki, apalagi sampai marah, kau pilih saya istrimu atau ibumu, tidak boleh. Jangan ibu-ibu ngomong seperti itu. Kalau saya istri saya ngomongin begitu, langsung saya bilang, alhamdulillah, saya pilih ibu saya. Kau mau tinggal di sini atau kau tinggalkan rumah, boleh. Saya tinggalkan rumah atau kau yang pergi. Nah, tapi kalau marah sama istri, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghina. Tapi apa? Kembalikan ke orang tuanya secara baik-baik. Oke. Baik, demikian Dila, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Dan ibu-ibu terima kasih yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita. Dan nanti ibu-ibu pulang semua selamat sampai rumah masing-masing.